Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan membuat database perkembangan siswa. Pada video ini kita akan lebih pada bagaimana membuat report, lalu bagaimana membuat form tambahan yaitu form login, dan bagaimana membuat menu. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita harapkan di dalam membuat database perkembangan siswa. Nah, di mana username ini petugas yang menginputkan data, misalkan Ani, kemudian passwordnya login. Nah, login berhasil. Nah, kalau berhasil nanti masuk ke dalam menu form, ya. Nah, di sini menu form. Ini contohnya. Ini contoh, Ibu baru buat 3 form. Nah, kemudian nanti Anda juga buat report, ya. Nah, ya. Nah, buat report. Nah, ini contoh report, ya. Report pencapaian perkembangan, report orang tua. Nah, untuk report orang tua bentuknya tabel. Kalau report perkembangan bentuknya seperti ini. Kemudian komentar orang tua juga bentuknya tabel. Siswa juga bentuknya tabel, ya. Nah, itu yang akan kita buat di dalam video pembelajaran kali ini. Nah, minggu lalu kita sudah buat 5 tabel, kemudian 1 query, kemudian 3 form. Nah, kalau kalian pasti sudah buat sampai dengan 5 form, ya. Untuk membuat report kita menggunakan report widget. Kemudian kita akan membuat laporan tentang data siswa. Kita pilih tabel siswa. Kemudian kita masukkan foto, ya. Kemudian next. Oke, lanjut. Bentuknya mau seperti apa? Nah, kita akan pakai yang bentuknya tabular, ininya landscape. Next, ya. Ini ya, report siswa. Kalau mau langsung preview bisa finish. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau mau dibagusin lagi bisa gini, klik kanan, design view. Nah, ya, ini misalkan mau ganti menjadi laporan data siswa, misalnya laporan data siswa, ya. Kemudian ini mau letaknya ada di tengah, ya. Kemudian ini tanggal lahir gak jelas, nah ini kita bisa dikecilin, gedein, ya, tanggal lahir tuh, ya. Agama misalkan, nah ini anaknya biar kelihatan, status dalam keluarga, alamat dan sebagainya, ya. Foto, ya. Terus kalau mau kasih warna, boleh di sini di background color, back color, saya kasih warna, misalkan warna ini. Nah, ya, jadi nanti hasilnya seperti ini tuh, ya. Nanti kalian atur ya. Nah, ini kalau misalnya ini kenapa Bu garis-garis, ini berarti kurang besar tanggal ininya. Nih, ininya kurang besar nih, kita besarkan lagi aja. Ini kita kecilin. Nah, ini yang kita gedein. Nah, ya, coba kita lihat. Tuh, ya. Udah, ya. Oke, ya. Oke, itu untuk report siswa. Kita save dulu, save. Nah, kemudian sama misalnya tabel orang tua, ya. Oke, tabel orang tua kita bikin juga create report widget, ya. Semua pakai next. Yang ini yang kita pakai apa? Misalkan tabular juga, misalnya mau potret boleh next. Nah, ini report orang tua, ya. Oke, finish. Nah, ini untuk report orang tua, ini contohnya, ya. Oke, itu ya. Kemudian ini semua nanti bisa Anda buat reportnya, ya, untuk tabel siswa, orang tua, komentar orang tua, dan kemandirian. Nah, kalau untuk membuat rapotnya
kita pakai yang ini, yang query perkembangan siswa. Nah, ini kita akan buat rapot siswanya. Kita gunakan create, kemudian report widget ya. Nah, kemudian ya kita pakai yang ini, nama siswa masuk, ini masuk, perkembangan agama. Nah, foto perkembangan agama. Yang ini nggak usah, langsung ke perkembangan fisik. Ya, foto perkembangan fisik, yang lainnya nggak usah. Langsung ke perkembangan kognitif, foto perkembangan kognitif, oke. Kemudian perkembangan bahasa, foto perkembangan bahasa, oke. Kemudian perkembangan seni, foto perkembangan seni, oke. Kemudian perkembangan sosial, foto perkembangan sosial. Kemudian ini makan, minum, toilet, berpakaian ya. Nah, misalnya ini ya, next, kita pilih yang kolomna, ininya landscape, ininya laporan report, laporan pencapaian perkembangan. Nah, ini udah jadi ya. Terus kalau mau apa tuh ya, kalau mau biar lebih rapi lagi, mau lebih rapi lagi bisa yang tadi caranya. Nih pakai design view. Nah, ini ya. Nah, ini perlu perhatikan, kalau ini kita ingin misalkan di setiap halaman ada keterangan laporan pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, berarti jangan di report header nyimpennya, tapi di pack header. Nah, ini taruhnya di sini. Nah, biar setiap halaman yang baru itu ada keterangan laporan pencapaian perkembangan anak usia dini. Kemudian ininya kalau mau rapi, backgroundnya boleh kasih warna biar tampak menarik. Nah, ya. Terus ininya biar kelihatan jelas, boleh kasih warna lagi. Ya, itu. Kemudian for colornya misalkan ya. Nah, kalian atur aja biar tampak lebih bagus dan rapi ya. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Tuh, laporan pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, ya. Tuh. Ya, ini baru satu. Ya. Nanti kalau misalnya mau ada nama gurunya, Bu, ya boleh di sini nih. Ya, jadi kita caranya gini nih. Design view. Nah, di sininya. Nah, kita panjangin aja. Ya. Ini kan tentang kemandirian anak. Ini kita kasih keterangan. Ya. Ya, pakai app ini boleh. Tulis kemandirian anak, kemandirian anak. Nah, ya, itu boleh. Kemudian nih, colornya mau tampak lebih bagus lagi, boleh. Nah, ya. Kemudian for colornya misalnya udah. Kemudian tadi yang guru dikasih ini aja nih ya, misalkan di sini gurunya.
guru gitu ya. Pelan-pelan. Siapa misalnya Anita. SPD. Misalnya itu. Ya, contoh ya. Jadi nanti akhirnya seperti ini. Ini kan. Nah, contoh tadi. Nah, ini guru Anita SPD misalnya gitu ya. Kalian atur aja desainnya terserah Anda ya. Jadi ini untuk rapot nih. Ini untuk rapot. Model rapotnya jadi seperti ini. Tuh ya, laporan pencapaian anak-anak. Nah, ini nama siswa. Terus semester, perkembangan agama, foto. Nah, ya ini contoh untuk satu anak. Ya. Oke, berarti selesai Anda membuat laporan pencapaian perkembangan untuk anak usia dini. Sekarang kita rapihkan dengan membuat apa? Kita akan membuat form menu. Ya, kita akan membuat menu. Caranya adalah create, kemudian navigation ya, kita pilih yang mana, yang ini aja. Nah ya, kita pilih ini. Oke. Nah di sini untuk form ya, kemudian ini untuk report. Udah, kemudian kita form dulu diisi formnya, add new-nya kita form. Jadi semua form nanti yang sudah Anda buat masuknya ke sini. Tuh. Form masuknya semua ke sini. Tuh ya. Form siswa masukkan semua ke sini. Nah, untuk report juga sama. Ya, report nih, masukkan. Report siswa. Nah, itu ya. Report orang tua. Udah selesai. Ya, disimpan, jangan lupa save. Ini menu. Oke. Nah, ini form menu ya. Jadi nanti ketika apa? Ini dijalankan, coba close semua ya, close all. Yes. Ya, menu. Nah, ya. Form mana yang mau diisi? Form siswa diklik, isi. Form orang tua, isi. Form pencapaian, isi. Jadi lewat sini, nggak lewat lagi di sini ya. Report, mau lihat tampilannya. Report laporan data siswa. Oh ini ya. Report orang tua ini. Laporan pencapaian. Nah ya, jadi ini yang akan kita gunakan sebagai menu. Jadi tidak lagi mengakses satu-satu di sini. Oke ya. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat form login. Selanjutnya kita akan membuat form login. Untuk membuat form login, sebelumnya kita harus membuat tabel user dulu. Jadi kita akan buat tabel user, create ya, kemudian tabel. Nah ya, kita bikin tabel user sampel ya. Kita bikin, kasih nama dulu t user. Oke. Nah, ini kita kasih nama username. Ininya kita ganti dengan short text. Filenya user password. Ini ganti juga dengan short text. Oke ya, kita simpan. Nah, kita isi dulu datanya. Misalnya Anita, user passwordnya, kemudian misalnya Budiman, user passwordnya. Nah ya, oke, kita sudah bikin tabel user. Berikutnya akan kita bikin form login. Nah, create, kita pakai yang form design
Nah, untuk membuat form login yang kita butuhkan adalah untuk username-nya kita pakai yang combo box. Nah ya, kita next, kita pilih tabel user, next, kemudian pilih yang username aja, next, ya, finish. Oke, di sini ganti name ya, all name ganti jadi CBO nama, kepanjangan dari combo ya. Kemudian untuk passwordnya kita pakai yang ini. Nah ya, tuh ya, ini kita ganti password, kemudian kita kasih nama di tab all, ganti jadi txt password. Nah ya, oke, kemudian untuk loginnya kita pakai yang command button, cmd login ya, kita bikin. Nah ini gak usah pakai yang ini, gak usah pakai yang ujar, ini aja ya. Kita ganti nama ini jadi cmd login. Kita sudah bikin ya user interface untuk form login ya. Kita save, kita kasih nama form login. Oke, kemudian untuk klik form ya, diklik ini formnya. Nah name-nya yang asalnya detail kita ganti jadi login. Nah ya, udah selesai. Sekarang kita bikin scriptnya di sini. Caranya klik kanan, build event, kode boulder, oke. Nah di sini kita tulis scriptnya. Nah untuk scriptnya nanti Anda boleh tulis ulang atau Anda boleh copy paste ya. Nah udah ya, jadi kita lihat di sini ini ada script if jika, pengertiannya ya, jika CBO nama yaitu yang tadi username, combo box yang tadi namanya harus sama ya dengan yang tadi itu kosong, maka harus isi dulu username-nya, kemudian difokuskan kursornya. Kemudian jika teks passwordnya kosong, isi dulu passwordnya, kemudian fokuskan kursornya di password. Nah ini yang proses loginnya ya. Jadi sini kita menggunakan di lookup ya. User password ini adalah field yang ada di tabel user tadi. Username juga sama, adalah field yang ada di tabel user tadi ya. Nah, tadi kita udah buat tabel user dengan dua nama field kan. Ini username-nya, dan ini adalah user passwordnya. Nah yang ini adalah yang tadi yang di form CBO nama, dan ini yang di form txt password. MS ini yang pengertiannya adalah message box ya. Kemudian jika berhasil maka close form login, kemudian buka form menu. Tadi kita sudah kasih nama form menu, kemudian untuk form ini kita udah kasih nama adalah form login. Kalau misalnya salah ya kita kasih keterangan password salah dengan menggunakan message box ya. Nah ini oke ya, kita save dulu, kita save. Oke udah save, kita coba ya. Kita coba, nah udah kita buat, kita jalankan form login. Nah username, nah ya kan ada kan Anita ya. Nah dan tadi itu 23A itu kan ya, login. Tuh, login berhasil. Nah masuk ke menu, nah ya kan. Nah itu contohnya ya. Terus kalau misalnya belum diisi, ada keterangan tuh, isi dulu username-nya, Anda isi gitu ya. Kemudian kalau passwordnya belum diisi, ada keterangan isi dulu passwordnya. Oke. Nah gitu ya. Kalau misalnya salah, ada keterangan salah, itu password salah. Ini yang kosong kembali, kemudian kita isi lagi. Uji berhasil. Ini selesai ya. Jadi ini contoh untuk form login. Untuk menambahkan tombol close,
kita pakai yang widget untuk command buttonnya. Nah ya, form operation, close form, next, exit, ini aja, close form, close, finish. Nah oke. Nah udah jadi, kita coba ya, kita coba ya. Nah close form. Nah udah, itu ya contoh dari tombol close. Jika kalian nanti tidak mau form login itu dirubah ya, desain view-nya aktif, jadi nanti orang bisa ngerubah desainnya tuh ya, kemudian reportnya juga bisa dirubah orang. Nah kita save as aksesnya ke dalam ekstensi file yang berbeda, save as. Nah kita pakai ini nih, make ECCDE ya. Nah ya, save as, save. Oke, nah sudah ya, kita close dulu, file close. Nah ini ada yang tadi udah kita buat tuh, ekstensinya ECCDE database. Nah ada tanda kunci. Nah ini yang bisa apa namanya, ini nggak apa-apa nih, open aja ya. Nah ini yang bisa, dimana formnya itu tidak bisa dirubah-rubah ya. Coba aja klik kanan tuh kan, desain view-nya nggak aktif ya, report juga sama, desain view-nya nggak aktif, login juga sama tuh ya, nggak bisa tuh. Jadi ini ya, ini bisa Anda manfaatkan agar orang-orang tidak merubah desain view Anda ya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.